Hai, saya Nabila Fauzia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen inovatif yang diampu oleh Pak Sandi. Anda juga ingin berbagi ilmu tentang organizational learning. Bagi yang belum tahu, yuk simak videonya. Pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan. Organisasi pembelajaran ada personal mastery, berpikir sistem, mental model, membangun visi bersama, dan tim pembelajaran. Pembelajaran dalam organisasi, yang pertama itu ada operan conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Pembelajaran masyarakat yang pertama ada proses memperhatikan, yang kedua ada proses mengingat, yang ketiga ada proses mesin untuk meniru, yang keempat ada proses pemberdayaan dan penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran yaitu penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, pengingatan organisasional. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran yaitu pembelajaran analitis, pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, dan pembelajaran struktural, dan yang terakhir pembelajaran institusional. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internal menurut Hartanto 1996. Yang kedua adalah proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan kemudian mengoreksi melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Yang ketiga, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada argumentasi daripada sistem. Yang kedua itu menekankan kompetensi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetensi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses, dan yang terakhir itu menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru menurut Woodward dan Dobson 2002. 3 fungsi dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama itu membangun komitmen pada pembelajaran. Terdapat membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, ada investasi dalam pembelajaran, ada mempromosikan luas tentang nilainya pembelajaran, ada mengukur tolak ukur menelusuri pembelajaran, dan yang terakhir menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Dan yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Terdapat implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan yang terakhir identifikasi mental model proses organisasi.
Dan yang ketiga, bekerja menggeneralisir gagasan dan dengan dampak. Yang pertamanya ada menciptakan prasarana dan menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Dan yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.